pemasaran untuk ukiran Madura ini sudah sampai Bali, Jakarta, Jogja, ya, Solo. Ya. Kira-kira ada yang luar negeri? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di Kecamatan Tanah Merah, tepatnya di Tanah Merah Deje, Kampung Pos, Mbak Yayu. Di sini kami berada di kediaman Haji Abdul Rasid. Beliau adalah pengusaha dari barang antik, terutama kayu ukiran khas Madura. Beliau juga adalah sahabatnya Mbak Yayu. Yang diberi kecil, kayu ukiran yang diberi kecil, Mbak Yayu mesennya ke sini. Boleh bisa kita lihat di belakang kita ini memang ada bongkaran, biasanya kami menyebutnya. Atau kalau ini lencak. Ya, kalau ini lencak. Tapi bukan lencak palek, Mbak Yayu ya? Bukan. Nanti lencak palek juga ada di sana. Ya, di sekitar kita ada kayu-kayu ukiran kuno. Barangkali bisa langsung ke ketemu Abah Rasid. Saya sudah duduk bareng dengan Abah Rasid ya sebenarnya. Abah Rasid. Di samping beliau ada peserta Haji Ahmad. Beliau adalah pengusaha ukiran juga dari Sampang. Jadi di sini kita bertemu dengan pakar-pakar ukiran yang khas Madura. Kalau boleh tahu, Bah, langsung saus Kak Dinto. Abah Abdul Rasid, kenapa bisa tertarik dengan barang-barang antik, terutama ukiran? Karena yang kami tahu memang Tanah Merah ini terkenal dengan barang-barang bekasnya yang berkualitas, Mbak Yayu. Apa saja ada di sini. Tetapi kenapa Mbak Rasid bisa tertarik dengan ukiran? Ngereng apa? Mulai bila epon apa saya bisnisnya? Dan lebih tahun 25 tahun. 25 tahun. Ya. Menjadi pengusaha barang antik. Kayaknya ngenekan dari Kak di mana, Pak? Dan barang kan itu? Biasa pon. Sebut kan ini bisa dijadi dulu. dari Sapolo, Dari Solo, Kecamatan 10, Pantai Utara Bangkalan. Tanjung Bumi. Artinya barang kan itu memang dari pelosok Bangkalan. Menabi jenis dan motif, mungkin Abah bisa menerangkan juga. Adakah perbedaan antara Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep ini jenis ukirannya? Ya, memang beda antara Pamekasan, Sumenep, Sampang, Bangkalan beda. Memang punya ciri khas masing-masing. Tapi biasanya itu apakah ukiran ini ada ukiran binatang ciri khasnya atau bunga atau apa yang membedakan? Ya, yang membedakan bunga dengan juga binatang. Ini motif-motif khas Madura ya? Iya, Madura. Barangkali Mbak Ayu ada pertanyaan, Mbak Ayu? Mungkin kalau Abah dan Abah ini berkenan, mungkin bisa sambil lihat contoh gimana, Mbak? Nanti apa, Mbak? Sambil jalan keluar mulai kita contoh. Neka saya motif Bangkalan misalnya. Ini. Nanti Bapak bisa jelaskan ini ukiran mana seperti itu. Kalau Neka kan lencak ya. Ini namanya lencak tempat tidur. Ini namanya tempat tidur semanggian ini. Semanggian. Ya. Kas Kak di mana Kak, Pak? Ini Sumenep. Sumenep. Ya, Sumenep. Beda dengan kalau Bangkalan itu lencak palek. Bukan, lencak palek itu semuanya ada. Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Cuman jenis ukiran dan bentuknya itu tidak sama. Oh, itu yang membedakan. Ini yang khas Sumenepnya di mana, Bang? Nah, ini terus ini Oh,
kah? Kan mereka. Nah, ciri khas Sumeneb ini nggak bisa Jadi memang tidak ada di tiga kabupaten yang lain, Mbak? Enggak ada yang ribuan, artinya Sampang sama yang meniru ukiran, motifnya ini ya ada. Cuman kalau itu Sumeneb itu ada yang paling halus sekali, ada yang kelas menengah, ada yang kasar. Biasanya tidak semua lencak ada lemari-lemariannya. Khusus kalau ini. Sumeneb memang ada gitu. Tidak semua lencak ada. Tidak semua lencak khusus ada. lencak seperti ini, artinya kartulukan. Namanya tempat tidur kartulukan yang kaki 8 itu. Kalau yang ini yang kelas menengah ke bawah ini. Iya. Soko 6. Ya, Soko 8 nih. Kaki 8. Kaki 8. 8. Oh iya. Ada lagi yang di bawah lagi kakinya. Maksudnya Beda saya ada tekanannya kabar. ada yang kaki 4. Kaki 4, ada yang kaki 4 ini. Kaki 8. Ini jadi kaki 8. Kemudian ada lemari-lemariannya, terus ada ininya tambahan ya, Bah ya? Enggak aslinya itu. Enggak, maksudnya kalau yang kaki 4 enggak ada ininya. Terus ataknya beda oke lah. Ada. Sebagian besar lencak yang lainnya tidak ada Ya. okernya. Kalau yang bukan lencak kartulu kan memang enggak ada ukirannya itu. Cuman di sana Kalau bahan kayunya biasanya jati, Pak. Jati ya? Ya. Jadi semua ukiran khas Madura itu dulunya memang kayu jati. Ada yang nangka, ada. Oh, ada yang nangka juga. Ada, ya. Malah banyak nangka ya kalau Yang lawas itu, Pak ya? Iya, banyak nangka karena kan kita bukan penghasil jati. Oh iya. Kalau ini kan apa, Bang? Judang. Judeng. Berarti apa di men? Di tempat lamaran kemanten. Oh. Bisa isi beres kain. Nggak bisa Nanti dibuka. saya buka, Bang. Bisa angkat. Naik betul. Oh, naik. Ini sepertinya kayu jati, Pak ya? Jati. Nah, kondisi Mana rusak ini diperbaiki atau tidak, Pak? Kok becek? Diperbaikin, cuma yang 2 yang rusak. Oh iya, kakinya patah. Perlu diganti itu. Karena memang faktor usia ya. Ya, tapi tergantung tergantung dari pembelinya. Ada yang dibeli langsung kayak ini tidak usah diperbaiki, ada yang minta diperbaiki. Ya biasanya diperbaiki sendiri kalau yang tidak mau diperbaiki. Ini detailnya kaki ini juga beberapa macam. Ini naga. Ya. Naga, nggak semuanya seperti Iya, itu. ciri khas dahulu kan kayak ini. Oh, Mbak, sebenarnya nanasen kah? Ciri khas kayak mah. Khas nanasen, kentong. Beda nanasen ya, Pak? Iya. Bang. Ini itu sama-sama ada Bangkalan juga kadang-kadang ada Sampang, Sumeneb, Lanas itu. Untuk Lanas itu. Mana punya Pak? Yang ini? Nyar. Oh, ini produk baru ya? Lama juga. Kalau ini apa gelar? Lencak. Lencak. Kalau yang ini? Dulu kalau yang ini? Bevan ya? Bevan ini apa? Eranya lebih muda. Iya, lebih muda. Iya. Ada lagi. Kalau yang ini palek ya, Pak? Iya. Ini kan kebayan kayak apa, Pak? Bangkalan, res aja. Oh, Bangkalan harus bayar. Bayar. Kalau dari ukirannya terlihat muda. Iya. Ini artinya barang tidak begitu tua. Oh, ini kan apa, Pak? Ini bekas sampingnya judang ini. Sampingnya judang yang tadi itu. Jadi tidak ada kayu yang tidak dicari orang. Istilahnya di sini ada rontokan. Kadang kalau kayak lencak itu kotak-kotaknya ukirannya jadi bagian bawahnya sudah tidak ada, tinggal depannya aja. Itu pun masih dibeli orang buat hiasan dinding. Biasanya kirim kemana, Bah? Ke
Jakarta, ke Bali. Ke Jakarta, ke Bali. Kalau orang Madura sendiri sengobangi banyak. Banyak apa tidak orang? Banyak. Biasanya untuk didagangkan juga atau dipakai sendiri? Dagangkan. Didagangkan juga. Iya. Akhirnya lari ke Jakarta sama Bali. Ya di sana itu kan ada apa? Pemain antik atau pengepul yang dari Madura kan ada di Jakarta. Terus di mana? Di Jogja juga banyak di sana. Jogja. Iya. Kalau saya pernah lihat di Jogja itu ada satu tempat makan di tengah sawah itu punya lencak itu sampai 6. Yang saya yakin di Madura sendiri sudah ada yang punya. Jadi ukiran dan warnanya. Kalau ukiran di Madura itu orang kadang bilangnya kasar, plastik, tapi enggak juga. Jadi di Madura juga ada ukiran yang halus yang 3 dimensi. Ada, saya punya dari Abah juga. Itu katanya kalau dulu Tanjung Bumi orangnya yang mengukir itu hanya minum apa Bah? Minum laat. Jadi enggak makan minumnya, jadi detail ukirannya tuh sampai tembus-tembus. Nanti bisa lihat nanti anunya barangnya. Jadi terus terkenalnya berwarna. Iki bagi leres ki. Cuma nih kebetulan Abah sedang tidak punya banyak yang berwarna. Tapi kalau kita lihat contohnya, ini kasih warna. Ini yang baru. Terus yang kayak mau bahasa bernapole Pak. Itu Pak, agak lama yang di atas itu ya. Iya lebih tua banyak. Ini, jadi dicat-cat gini memang berwarna. Ini yang disukai kadang dari ukiran Madura karena warna-warninya itu. Warna berani. Ya, warna berani. Kalau kadang lihat di sinetron-sinetron yang menggunakan settingnya rumah makan atau penginapan-penginapan dan villa itu kadang kita nemukan itu pasti dari Madura yang warna-warni itu. Ini kenapa, Bah? Lumpang. Cak Maduran apa? Ronjengan. Ronjengan. Lumpang. Untuk apa namanya? Menumbuk padi ya? Iya, betul. Menumbuk padi. Ini Abah ini rumahnya dipenuhi oleh rontokan ukiran. Sampai kamar mandinya ditempeli Untuk semua. padi, tapi suatu saat ini bisa digunakan untuk memanggil jika ada orang kebakaran untuk memanggil saudara dan tetangga sekitarnya. Iya. Jadi fungsinya mirip kentongan mungkin. Iya. Ya. Tapi dengan nada-nada tertentu. Iya, iya. Terlihat sekali di sini banyak ukiran memang. Kayu-kayu lawas. Menabi nang Bengkalan Tibik, Bah, beda senapa macam, Bah, ukiran nika. Kas kaimaan. Trakeh. Ada. Pacentan. Oh, modung, ada ukiran khas modung. Modung ya, tempat batik Patengteng ya. Terus kayak apa, Bah? Menabi ano? Saya pernah diajari. Galis bada. Bedah khas setibik. Saya pernah diajari Abah, cuma karena kurang tertarik ya waktu itu, jadi tidak hafal. Jadi waktu itu stoknya Abah lagi banyak. Mereka modung, beda dajah mereka cungkume sarang kayak Abah. Lampes. Lampes. Sepolo. Lain oleh. Biru. Kokok sih. Jadi beda-beda nanti. Saya sempat nyatat, nanti kalau ketemu catatannya mungkin bisa saya ini. Ya, kami kalau penelusuran memang Mbak Yayu, mungkin Mbak Yayu tahu di Modung yang rumah apa itu? Rumahnya pengrajin. Iya, pengrajin batik Patengteng itu kan dekatnya ukiran semua. Pak Tuan Abdul Hamid itu. Iya. Ya. Terus ketika kita liputan di mana lagi, saya menemukan juga, di Kokop waktu itu, di Kokop saya jalan-jalan ke Kokop, ke Geger juga saya menemukan itu ukiran-ukiran. Jadi memang orang Madura ini akrab dengan ukiran sebetulnya. Tiap desa, tiap kecamatan pasti ada pengrajin ukirannya. Pengetahuan itu mungkin didapat dari turun-temurun. Tapi memang ada kekhasan tersendiri yang membedakan ukiran Jungkume, ukiran Modung, mungkin seperti itu Pak.
Apalagi dengan saudara-saudara yang dari timur, dengan Sampang, Pamekasan, perbedaannya lebih banyak lagi. Kalau harapan untuk kelestarian ukiran Madura, untuk pemasarannya, dari segi pemasaran mungkin ada khusus kemana gitu, untuk pemasaran ukiran-ukiran ini, ukiran-ukiran lawas ini. Apa memang dipasarkan untuk pangsa lokal Madura saja atau mungkin keluar Madura? Kalau begini, pembeli itu kemauannya itu tidak sama. Seperti Bali umpamanya, itu ciri khasnya beda dengan pembeli yang dari Jogja, Jakarta. Kalau Bali itu identik seneng barang yang tua, yang erosi, yang aus, gembol-gembol itu. Satu. Terus kedua, seneng ke barang-barang yang langka. Maksudnya yang jarang lah. Yang jarang, yang limited tidak ada edition. duanya. Limited edition. Kalau Jogja, Jakarta tidak terlalu fanatik. Jadi sudah mengikuti modern. Iya, biarpun itu ukiran baru misalnya, tapi khas Madura. Khas Madura yang penting bagus, menarik perhatian, bisa dibeli dan bisa dipakai. Iya. Jadi memang beda-beda. Jadi kalau boleh saya simpulkan, pemasaran untuk ukiran Madura ini sudah sampai Bali, Jakarta, Jogja, ya, Solo. Ya. Kira-kira ada yang luar negeri? Ada. Kemana kira-kira? Amerika. Oh, sampai ke Amerika? Iya. Jadi jangan kaget nanti kalau kita misalnya punya rezeki ke Amerika ketemu ukiran Madura di sana. Iya. Jadi orang Amerika itu datang sendiri ke Madura, yaitu bawa Mbak Bule lah. Yang senang dengan barang-barang antik dari Indonesia. Bahkan sampai dia itu karena saking senengnya barang Madura itu, sampai dia itu nyewa tanah di Jawa itu, bikin gudang, terus kalau sudah banyak, baru dia kirim ke Amerika. Ada teman saya itu penyedianya di mana, Kudus. Pemirsa, Tuh, ini apa lagi Pak Yu? Jadi kalau ada tiang, ini ada siku. Di teras itu. Iya. Jadi ukirannya macam-macam. Biasanya yang paling terkenal naga ya, ada naga. Madura itu sebetulnya macam-macam ukirannya. Iya. Itu ada ini nageleh. Ya, itu ada nageleh. Oh ini Pak Yu, banyak ternyata Pak Yu. Ini siku, biasanya kalau ada tiang yang gini, yang menyangga bleder, katanya orang Madura. Teras, menyangga teras. Itu khususan apa? Sosoran. Siku di depan itu. Sosoran. Yang kecil itu. Iya. Jadi tiangnya. Kurapui. Betul. Bukan tiang agung, Ya, tiang agung yang di tengah. Yang tengah tinggi itu biasanya. Ini loh tiangnya tiang Madura nih, belakangnya. Hijau itu. Oh iya. Kebetulan di rumah ada di masjid. Ini jenis-jenis siku. Ini jenis siku. Tiangnya juga kalau di Madura ini dia berwarna bagus. Terus ada ukirannya. Abah nggak punya ya tiang ya? Itu Bah ya? Satu cuma. Cuma Iya. satu. Beda senapa tiang biasanya? Itu yang di atas itu Mas. Ini kan apa Bah? Okeran kan itu. Itu ada yang bilang pemuka tempat tidur, ada yang bilang olap-olap, ada yang kalau Jawa itu terkenal tarif. Nah itu istilah-istilah sudah hilang. Ya, jadi
tiap daerah, tiap kota itu, tiap desa itu tidak sama penyebutannya tidak sama. Bahkan ada saya punya pembeli ya, orang Amerika dengan orang Bali itu, ya lencaknya tetap lencak, dia itu tidak mau ngomong tempat tidur. Lencak ya, lencak tenon. Jadi khusus kalau sama dia itu ada berapa lencak tenon. Lencak tenon itu kan lencak yang biasa, tempat biasa itu lencak depornya. Lencak yang biasa. Ya tetap lencak tenon. Orang Lencak tenon itu. ya, kan Jadi susah ngomongnya bahasa Inggrisnya bagaimana. Terus anunya. Jadi bendanya ya ada ini kan apaan, Pak? Dibilang tempat tidur wajar kan? Ya, yang lencak dapur itu gimana itu? Ada lencak lencak neka untuk tempat tidur, ada lencak tenon. Ya, lencak dapur, bidang. Gecuk itu gebyok. Ya. Gecuk, terus ada tiang rumah, ada siku. Terus ada roncengan, apa boleh? Mesum, ada lagi satu lagi namanya lencak sorangan. Persorangan. Jadi lencak itu tempat tidur tapi buat satu orang. Terus ada istilah-istilahnya ya Bah ya, ada mau nengada nih emek karena kadang jualnya rontokan gitu. Kalau di depannya gecuk, tabung itu, jadi kayak huruf M itu sebutan apa Bang? Itu ukiran I dengan M. Ukiran I sama M. Gitu. Ya, I-nya yang memanjang, M-nya yang untuk M yang di bawahnya. Ini pintunya gecuk ini, cuma gecuknya udah nggak ada. Ini ukirannya rustik ya, kasar gitu. Kalau teman-teman yang di Bali mungkin seneng ya kayak gini. Gecuk itu juga ada yang berjendela, ada yang enggak. Yang berjendela pacentan ya sedikit Mbak. Kenapa? Bener pacentan kayak apa? Tabdin. Ada yang pemirsa Gerbang Pulau Madura, kita akhiri liputan kita hari ini tentang ukiran-ukiran khas Madura dengan harapan semoga ukiran khas Madura ini tetap lestari. Artinya ada generasi penerus yang meneruskan kerajinan ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak Abah. Kepora Kadinto, Kelangkong. Terima kasih pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.